Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Jadi kita bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Siapa di sini ketua kelasnya? Yasmin. Ada Ibu. Silakan. Yasmin. Baik. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Di sini semuanya masuk atau ada yang izin sakit? Ada yang sakit Ibu. Siapa? Moha. Kenapa Moha sakit apa? Katanya DBD Ibu. Oh, kalian sudah izin belum? Belum ya, sempat rencana besok. Ya. Oh, ada satu lagi tuh yang malah. Siapa? Tidak. Oh, Ida. Oh, kemarin dia juga nggak masuk ya? Iya, Iya, Bu. Nanti Ibu hubungi saja dia kenapa tidak masuk ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kita langsung mulai saja pada materi hari ini. Kalian tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum tahu ya? Oke, materi hari ini adalah cerita pendek atau cerpen. Nah, sebelumnya apakah anak-anak suka membaca cerpen? Suka. Kira-kira dalam 1 tahun atau 1 bulan, rentang 1 bulan, kalian bisa membaca berapa cerpen? Atau membaca berapa karya fiksi? Bisa 2, bisa 3 hari. Ya, 2 atau 3. Rata-rata 2 sampai 3 itu Ya. sampai tamat atau Sampai kapan? Oh, keren ya kalian semua. Oke, baik. Jadi kita di sini kan materinya cerita pendek. Ada nggak yang mau menjelaskan apa sih cerita pendek itu? Boleh? Ada yang mau? Ada yang bisa? Salah? Belum tahu ya? Nah, nanti akan Ibu jelaskan. Nah, ini adalah pengertian dari cerita pendek. Jadi cerpen atau cerita pendek itu adalah salah satu jenis karya prosa fiksi. Yang dimana dalam ceritanya itu tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi kalau ada cerita yang lebih dari 10.000 kata, itu berarti ya itu bukan termasuk dalam cerita pendek. Nah, seperti yang anak-anak lihat, ini adalah salah satu contoh buku kumpulan cerita pendek yang berjudul Coret-coret di Toilet karya Eka Kurniawan. Buku ini bagus sekali karena ada banyak cerpen di dalamnya dan penulisnya itu kalian tahu tidak yang menulis kalian tahu tidak novel Cantik Itu Luka? Tahu. Nah, penulis Cantik Itu Luka adalah penulis dari kumpulan cerpen ini. Jadi Ibu berharap jika kalian punya waktu atau kalian berminat silakan membaca cerpen ini karena sangat bagus. Oke, selanjutnya adalah struktur cerpen. Nah, pada struktur cerpen ini ada 6. Yang pertama adalah abstrak. Ada yang tahu abstrak? Abstrak dalam cerpen? Tidak tahu. Jadi abstrak dalam cerpen itu merupakan pengenalan cerita, gambaran awal seperti itu. Tapi abstrak ini bersifat opsional. Jadi dalam cerpen itu tidak apa-apa kalau tidak memiliki abstrak, karena dia tidak bersifat wajib. Kalian pernah tidak menemukan cerpen yang memiliki abstrak? Belum. Oke, selanjutnya adalah orientasi. Ada yang tahu apa orientasi dalam cerpen? Betul, dalam orientasi itu merupakan pengenalan, baik pengenalan latar, tokoh-tokohnya, seperti itu. Lalu ada komunikasi. Ada yang tahu? Betul, komunikasi ini adalah urutan dari pengenalan
Jadi kalau komunikasi itu adalah pengenalan atau urutan permasalahannya, nah di evaluasi ini merupakan puncak dari masalahnya seperti itu. Kalau ada masalah tentunya ada solusi, yaitu resolusi. Dalam resolusi ini berisi penyelesaian dari masalah yang ada di evaluasi ini. Selanjutnya ada wadah. Ada yang tahu wadah itu apa? Betul, wadah itu berisi tentang pesan moral yang ada dalam cerita pendek. Nah, itu ada sebuah contoh cerpen. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Nah, silakan kalian membaca cerpen ini. Ibu beri waktu selama 5 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah, Bu. Nah, dari cerita pendek ini apakah ada yang mau menganalisis strukturnya? Saya, Ibu. Silakan maju ke depan, Yasmin. Baik, di sini ada cerpen berjudul Kucing yang Selalu Lapar. Abstraknya ada di kalimat pertama. Mengapa kucing mencuri? Tanya Kiki dalam hati. Gadis kecil itu merenung di tepi jendela sambil mendengarkan keributan yang sedang terjadi di sebelah rumahnya. Selanjutnya masuk ke orientasi. Kiki sudah dapat menentukan siapa yang menjadi sumber keributan itu. Pasti kucing itu, tenang saja. Seekor kucing kecil dengan tangkas meloncat ke pagar tembok yang memisahkan rumah Kiki dengan rumah Tante Sally. Mata kucing itu dengan liar memperhatikan sekitarnya. Ekornya berkali-kali dikibaskan ke udara. Kucing siapa? Kiki tertegun. Dalam benak gadis kecil itu tak terbayang memilih kucing yang selalu membuat ulang itu. Kalau tidak berhasil mencuri di tempat Tante Sally, pasti ia beroperasi di rumah sebelah lagi. Namun, kemudian dia berbalik lagi, lalu menjulurkan kepalanya lewat pagar. Kiki menggeleng lalu menutup jendela cepat-cepat sebelum Tante dan Gemuk itu mendesaknya bermain di situ. Nah, masuk ke komplikasi. Beberapa anak laki-laki sedang menghajar si putih di rumah sebelah. Ada yang menendang, memukul pakai sepatu, dan menarik-narik ekornya. Kucing itu hanya bisa mengeong-ngeong kesakitan. Beberapa kali ia mencoba melarikan diri, tapi tertangkap kembali. Tante Sally menyaksikan itu dengan senang sekali, bahkan ia menyemangati anak-anak itu. Sedangkan Kiki yang berdiri di sebelahnya berurai air mata, hatinya yang polos dan lembut, tak bisa menerima tindakan semena-mena itu. Lanjut ke evaluasi. Ketika ibu pulang dari bekerja, Kiki mengadu sambil terisak-isak. Ibu menenangkan anak satu-satunya itu dan berjanji. Ibu bekerja jadi pembantu di rumah Nyonya Maria. Sejak gadis ibu sudah bekerja di sana, ibu berhenti bekerja. Sejak gadis ibu sudah bekerja di sana, ibu berhenti bekerja ketika menikah dengan bapak Kiki. Setelahnya suaminya meninggal, ibu bekerja kembali di sana. Ketika tahu ibu sering membawa pulang tulang-tulang ikan untuk kucing, Nyonya Maria malah memberi daging untuk Kiki. Nyonya Maria maklum keluarga kecil itu tentu jarang makan daging. Nah, masuk ke yang terakhir yaitu resolusi. Si Putih, kucing pencuri itu kini menjadi sahabat Kiki. Mulanya memang sulit untuk mendekati Putih. Kucing itu selalu curiga dan waspada. Ia pasti lari bila didekati, hanya bila lapar saja ia mencari Kiki. Karena ia tahu Kiki menyediakan pulang untuknya. Namun, lama-lama kucing itu menyukai Kiki juga. Kiki satu-satunya manusia yang berlaku hangat dan manis padanya. Kini, Putih berubah menjadi kucing yang bersih dan manis. Ia tidak lagi kumal, liar, dan sumber keributan. Sampai-sampai Tante Sally paling melihatnya. Oke, baik sekali ya.
dari cerita pendek Kucing yang Selalu Lapar. Baik, setelah mempelajari struktur, maka kita akan lanjut mempelajari unsur intrinsik dari cerpen. Ada tidak anak-anak yang mau menyebutkan apa saja unsur intrinsik dari cerpen? Silakan semua. Unsur intrinsik cerpen yang pertama itu ada tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, dan yang terakhir gaya bahasa. Oke, betul sekali. Terima kasih Salwa. Jadi yang pertama adalah tema. Nah, dalam tema ini di cerpen kita ketika kita ingin membuat cerpen, maka kita tentunya akan menentukan tema. Tema ini terserah mau tema apa, misalnya tema romansa atau tema peperangan seperti itu. Lanjut ada tokoh dan penokohan. Cerpen ini tidak memiliki banyak tokoh anak-anak. Jadi tokoh dalam cerpen itu terbilang sangat sedikit karena ceritanya pun sedikit kan, hanya satu cerita saja. Dan lanjut ada latar. Dalam latar ini ada latar tempat, latar waktu, dan juga ada latar suasana. Keempat, alur. Nah, dalam cerpen ini bisa memiliki alur maju atau progresif, alur mundur atau alur campuran, yaitu alur maju dan juga alur mundur. Nah, anak-anak, jadi sudut pandang itu memiliki 3 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, biasanya sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku dalam penceritaannya. Lalu sudut pandang orang kedua itu biasanya menggunakan kata kamu. Jadi dia itu bercerita kepada seseorang juga misalnya. Lalu sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang serba tahu. Jadi seorang penulis itu mengetahui semuanya dalam penceritaan itu. Lanjut ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan moral yang bisa kita tangkap dari sebuah cerita. Terakhir ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini beragam. Contohnya seperti penggunaan majas ya anak-anak. Nah, bagaimana kita sudah mempelajari unsur intrinsik, maka ibu memiliki tugas untuk kalian secara berkelompok. Jadi anak-anak silakan membagi menjadi kelompok yang berisikan 4 orang. Bebas, pilih sendiri kelompoknya. Oke? Silakan membuat kelompok, lalu ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalau sudah membuat kelompok, silakan beritahu ibu ya. Apakah sudah? Sudah. Baik, yang mana saja kelompoknya? Ini Oke. Jadi ini ada kelompok 1 dan ada kelompok 2. Jadi tugas kita adalah ibu akan mengirimkan sebuah cerpen yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo. Nah, kalian silakan secara berkelompok membaca cerpen tersebut sehingga habis. Lalu silakan menganalisis unsur intrinsiknya dari tema sampai gaya bahasa. Nanti perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk membacakan hasil analisisnya. Mengerti semua? Mengerti. Baik, ibu kirimkan dulu cerpennya ya. Oke. Oke, ibu sudah mengirimkan cerpennya ke grup kelas ya. Oke, ibu. Silakan membaca dan silakan lakukan analisis setelah kalian selesai membaca. Ibu beri waktu 20 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, silakan. Selamat bekerja. Silakan
Ini apa gambar itu Ibu sudah Bu? Oke. Wah cepat sekali ya. Belum lewat dari 20 menit loh. hebat kan? Hebat. Sudah Ibu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Silakan Ibu makasih. Bagus. Oke, terima kasih Bu. Wow. Rinci sekali ya analisisnya. Baik, jadi Ibu ingin salah satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil analisisnya. Kelompok 2, silakan. Oke, silakan maju untuk membacakan hasil analisis. Pertama, judulnya itu dilarang mencintai bionya pada yang atau video. Yang pertama itu ada alur. Alurnya dalam cerpen ini menggunakan alur maju, di mana cerpen tersebut dimulai dari awal, tengah hingga akhir cerita. Kemudian ada tokoh dan tokohan. Di sini yang pertama ada Buyung. Dalam cerpen tersebut, tokoh Buyung mempunyai karakter yang sangat kritis. Ia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak hanya itu, Buyung juga mempunyai kepribadian banyak bertanya terhadap suatu hal yang ia anggap meragukan, diikuti dengan rasa penasaran. Tokoh yang kedua adalah Ayah. Dalam cerpen ini, Ayah digambarkan sebagai sosok laki-laki yang tegas dan keras terhadap pendirian. Yang ketiga yaitu Ibu. Dalam cerpen tersebut, Ibu adalah sosok yang lemah lembut dan penyayang. Ia tidak pernah marah, meski pernah merasa kecewa. Sikap kepercayaan Ibu juga sangat luar biasa. Ibu selalu menjadi penenang saat Ayah tidak mampu meredam amarah. Ibu selalu melindungi dalam setiap situasi dan segala kondisi. Yang keempat adalah Kakek. Dalam cerpen ini, Kakek digambarkan sebagai sosok yang baik hati, ramah, dan penyayang, meski dinilai berbeda oleh orang sekitar. Kakek mempunyai sifat memberikan ketenangan jiwa yang dirasakan langsung oleh Buyung, namun menjadikan Buyung salah bersikap. Kemudian yang ketiga adalah latar. Cerpen dilarang mencintai bunga-bunga berlatar di suatu perkotaan yang dapat dilihat pada kutipan Ayah baru saja dipindahkan ke kota ini setelah bertahun-tahun mengajukan permohonan. Pada cerpen ini juga disajikan latar waktu yang cukup jelas, baik itu ketika pagi, siang, sore maupun pada malam hari. Kemudian latar sosial ditunjukkan secara sederhana dengan menggambarkan sebuah desa yang berada di Pulau Jawa. Yang keempat ada tema. Cerpen dilarang mencintai bunga-bunga mengangkat tema tentang keindahan dan kebahagiaan hidup, di mana keindahan dan kebahagiaan dapat ditemukan dalam hal-hal kecil seperti pada bunga misalnya. Tetapi dalam mendapatkan keindahan dan kebahagiaan terdapat halangan atau hambatan yang bisa disebabkan oleh norma-norma sosial dan kebiasaan. Yang kelima ada sudut pandang. Pada cerpen ini, sudut pandang digunakan adalah orang pertama, karena pada cerpen ini menggunakan kata bangkit. Orang pertama yaitu aku, di mana tokoh aku pada cerpen ini menjadikan tokoh utama dalam cerita, dan cerpen ini ditulis dari sudut pandangnya. Kemudian yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis dalam cerpen dilarang mencintai bunga-bunga adalah gaya bahasa yang sederhana, namun kaya akan makna yang dapat menghadirkan para pembacanya. Cerpen ini juga menggunakan metafora dan simbolisme untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam cerita. Baik, terima kasih Dini atas analisis. Sudah bagus sekali ya analisisnya, sudah Ibu baca dan kalian sudah berhasil menganalisis cerpen dilarang mencintai
saya bunga-bunga, kalian Putra Wijoyo. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, karena kita sudah mempelajari struktur dan juga unsur prinsip dari cerpen, maka berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Namun kita ada pertemuan lagi minggu depan ya, minggu depan. Nah, ibu ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya itu sangat mudah sekali dan pasti akan kalian suka. Jadi ibu ingin kalian secara individu membuat cerpen karya sendiri, lalu menganalisis cerpen tersebut dengan teman sebangku. Jadi misalnya Yasmin menganalisis cerpen milik Salwa, lalu Salwa menganalisis cerpen milik Yasmin, seperti itu. Dikumpulnya minggu depan dan hasil analisisnya akan dibacakan di depan kelas. Jadi ibu berharap kalian semua mengerjakan tugasnya dan jangan sampai ibu tahu bahwa kalian ada yang tidak mengerjakan, karena ibu akan memberi kalian sanksi. Oke? Baik, terima kasih banyak anak-anak atas perhatiannya pada hari ini. Semoga kita masih bisa bertemu di minggu depan, dan ingat jangan lupa apa? Jangan lupa tugas. Oke, sudah habis ya waktunya. Maka silakan Yasmin memimpin doa pulang. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Silakan kalian yang ingin pulang, hati-hati di jalan ya. Iya.